Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Setiap orang tentunya punya alasan yang berbeda-beda kenapa mereka tidak mendukung paslon 01, tidak mendukung paslon 02 maupun tidak mendukung paslon 03. Dalam cuplikan video saya berikut ini, saya akan menyajikan ada beberapa alasan kenapa orang tidak memilih atau tidak mendukung paslon 02, yakni Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mencoba untuk menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Berikut adalah 5 alasan kenapa dalam Pilpres 2024 putaran pertama ini Sally tidak mendukung kembali Pak Prabowo. Alasan yang pertama, Pak Prabowo yang sekarang terlihat lebih banyak menunjukkan sisi kepribadian yang berbeda dari sebelumnya. Sebelum beliau masuk dan menikmati kekuasaan seperti sekarang. Beliau sekarang terkesan sangat pragmatis, jumawa, arogan, kasar, pendendam, mudah tersinggung atau emosional, dan tidak welcome pada kritik. Mungkin saja Sally salah atas penilaian tersebut, tapi itu yang setidaknya sangat terlihat menonjol akhir-akhir ini. Padahal di alam demokrasi dan keterbukaan seperti sekarang, semua hal tadi tentu adalah sikap yang sangat tidak kita inginkan dan harapkan ada pada diri seorang pemimpin. Apalagi diri seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Alasan yang kedua, beliau sekarang terlihat lebih fokus terhadap kekuasaan yang ingin diraihnya daripada menghargai proses untuk meraihnya. Kalau dulu saja beliau bisa melarang atau meminta pendukungnya untuk tidak melanjutkan demo yang konstitusional di depan Bawaslu dengan alasan demi kebaikan dan harus menang secara moral yang tinggi, lalu kenapa sekarang beliau seolah tetap memaksakan diri meminang cawapresnya yang sudah terbukti secara jelas proses lolosnya divonis melanggar kode etik berat dan kental dengan nepotisme. Bahkan sang pemutusnya saja diberi sanksi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya sebagai ketua MK. Bukankah sebagai negarawan harus setia pada prinsip tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara? Andai Mas Gibran bukan anak seorang presiden aktif yang memiliki begitu banyak kekuasaan dan kewenangan di belakangnya, seberapa yakin kita bahwa Pak Prabowo masih akan tetap ngotot meminangnya? Alasan yang ketiga, Pak Prabowo yang sekarang seperti kehilangan rasa percaya diri dan jati dirinya, sehingga terlihat jadi sangat bergantung pada Pak Jokowi. Ya, slogan dan ide besar yang dahulu selalu Pak Prabowo sampaikan, sekarang sudah terasa mulai banyak bertentangan dengan praktiknya. Slogan terkait kebocoran anggaran, keterbukaan, penguasaan ekonomi oleh asing, dan kemandirian bangsa yang dahulu sering kita dengar dari beliau, sekarang seolah berdiri dalam ruang hampa. Terganti dengan puja-puji berlebihan Pak Prabowo terhadap Pak Jokowi beserta ide dan kinerjanya. Berdamai dan berbaikan dengan lawan tentu diharuskan, tapi mendadak memuji berlebihan hal-hal prinsipil dan mendasar yang dahulu sering dikritisi tentu adalah hal yang berbeda. Bukankah pengabdian tertinggi itu seharusnya pada kebaikan dan kebenaran, bukan pada kekuasaan dan atasan? Alasan yang keempat, pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran seolah tidak memberikan harapan baru. Memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang seolah hanya akan melahirkan fenomena Presiden Jokowi jilid ketiga saja. Sementara dengan 2 periode Presiden Jokowi saja, kita sudah merasa limbung. Apalagi jika seolah harus dilanjutkan dengan jilid ketiga, jilid keempat, dan seterusnya. Utang kita sekarang saja sudah di angka 8.000 triliun lebih, atau sekitar 28 juta rupiah apabila dibagi rata pada setiap penduduk Indonesia. Dan itu belum termasuk utang ribuan triliun berbagai BUMN. Padahal di akhir masa PSBY tahun 2014 lalu, total utang kita itu masih di angka 2.600 triliun lebih sedikit. Itu berarti di masa Pak Jokowi kita berutang amat sangat banyak, sehingga utang kita naik 3 kali lipat dari total keseluruhan utang 6 presiden pertama negeri kita dari masa Presiden Soekarno sampai masa Pak SBY. Bahkan bunga utang tahunan tahun 2024 saja
sudah hampir menyentuh angka 500 triliun setahun, lebih besar dari anggaran pembangunan IKN. Artinya, sebetulnya dengan bunga utang tahunan saja, kita bisa membuat satu buah IKN, andai tidak punya utang sebanyak itu. Silakan teman-teman cek langsung situs Kementerian Keuangan. Dan itu baru cicilan bunganya saja, belum dengan pokoknya. Ya, betapa besarnya beban kita. Sehingga rasanya sangat tidak mungkin apabila ini semua masih akan terus dilanjutkan berjilid-jilid kemudian. Alasan yang kelima, karena Shirley dan kita semua tentu sudah sangat rindu dengan alam demokrasi yang sehat, yang penuh dengan harapan bukan justru ketakutan. Yang semua itu rasanya sangat tidak mungkin apabila harus ditunda-tunda lagi. Sudah sesak rasanya kita dengan berbagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat yang semakin menjadi-jadi. Sudah sesak rasanya kita dengan aturan-aturan yang menguntungkan golongan elit tapi merugikan golongan ekonomi sulit. Hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, pendekatan represif dan kasar dalam menghadapi rakyat, pajak dan harga-harga yang terus naik, dan lain sebagainya. Ya, kita benar-benar butuh harapan yang baru, butuh udara kebebasan yang segar, dan butuh alam demokrasi yang sehat. Ide-ide besar dan baik yang dahulu Pak Prabowo sering gaungkan sebelum masuk kekuasaan, entah kenapa sekarang sepertinya lebih terwakili oleh paslon lain yang bukan dirinya. Sehingga dengan semua alasan dan pertimbangan tadi, maka Salim memutuskan bahwa pada Pilpres 2024 putaran pertama ini tidak lagi memilih Pak Prabowo dan menjatuhkan pilihan pada paslon lain yang Salim anggap lebih bisa mewakili ide-ide besar dan harapan baik akan bangsa ini ke depan. Dengan video penjelasan ini, Salim berharap tidak ada lagi teman-teman simpatisan Pak Prabowo yang terus membuli dengan kata-kata kasar dan jorok lewat DM seperti yang terjadi sekarang. Kita dulu pernah sama-sama diperlakukan tidak menyenangkan seperti itu. Maka alangkah baiknya apabila kini kita tidak melakukan hal yang sama. Mari kita ingat bahwa kita dulu pernah berusaha membela dan memenangkan Pak Prabowo dengan cara-cara yang baik dan terhormat, serta dengan tegas menolak segala macam bentuk ketidakadilan, penyalahgunaan fasilitas negara, dan kelicikan. Jangan sampai sekarang melakukan cara yang dulu kita lawan dan tolak itu demi untuk membela dan memenangkannya. 14 Februari nanti harus jadi kemenangan kita semua, rakyat Indonesia. Terlepas dari apapun golongan dan status sosialnya. Bukan lagi jadi hari mereka-mereka yang selama ini abai dengan berbagai janji untuk mensejahterakan dan adil pada rakyatnya. Sekian video penjelasan ini saya sampaikan. Selamat menentukan pilihan untuk teman-teman semuanya. Indonesia harus kembali jaya. NKRI harga mati. Oke guys, itu adalah penjelasan yang disampaikan oleh Mbak Shirley. Dia menyampaikan 5 alasan kenapa di putaran pertama ini tidak mendukung atau tidak memilih Bapak Prabowo Subianto. Semua orang tentunya punya alasan yang bervariasi. Ada yang mempelajari tentang track record atau rekam jejak masa lalu dari seorang Prabowo Subianto yang menjadikan alasan kenapa mereka saat ini tidak memilih atau tidak mendukung Bapak Prabowo Subianto. Ada juga yang secara gamblang yang disampaikan oleh Mbak Shirley tadi, ketika mereka mempelajari tentang kasus-kasus politik, fenomena-fenomena politik yang terjadi akhir-akhir ini ketika menjelang Pilpres 2024 ini. Memang banyak hal yang kita temukan dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Adanya intimidasi, adanya aksi premanisme, lalu adanya demokrasi yang tidak sehat, adanya pelanggaran di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, yang seolah-olah demokrasi kita ini semakin hari benar-benar semakin hancur atau semakin brutal. Padahal yang namanya pesta demokrasi, kita rakyat Indonesia, kita berkehendak agar segala sesuatu proses dari pesta demokrasi itu bisa dijalankan dengan riang gembira. Tidak seperti sekarang ini,
yang bisa kita saksikan bersama-sama. Adanya tekanan sana-sini, adanya pencopotan baliho, adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi oleh para elit atau para penguasa. Tentu saya sebagai rakyat jelata melihat bahwa politik menjelang Pilpres 2024 ini tentunya tidak sehat lagi. Saya hanya berharap agar di pesta demokrasi tahun 2024 ini tidak ada lagi pertumpahan darah. Itu saja harapan saya. Karena para pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan bangsa dan negara ini, mereka telah mengorbankan jiwa dan raga mereka. Karena tugas kita saat ini hanya untuk menjaga, untuk merawat. Itu saja. Tetapi kenapa di akhir-akhir ini kita melihat fakta-fakta politik, fakta-fakta hidup dalam negara demokrasi, seolah-olah negara ini hanya milik dari sekelompok orang. Sampai ada isunya politik dinasti, sampai ada isunya pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya itu. Tentu ini bukan sebuah ajaran yang baik yang bisa diwariskan kepada generasi penerus bangsa ini. Padahal kita ketahui bersama bahwa di Pilpres 2024 ini 56% itu didominan oleh mereka yang saat ini menjadi pemilih pemula. Mereka yang saat ini adalah Gen Z. Mereka yang adalah generasi penerus bangsa. Lantas kenapa para elit, para penguasa di bangsa ini tidak bisa mengajarkan hal-hal yang baik dalam dunia politik kepada kita-kita yang adalah generasi penerus bangsa ini? Tentu ini sangat disayangkan, tapi apapun alasannya, yang namanya politik itu sangat dinamis. Segala macam cara mereka lakukan hanya demi kepentingan semata. Yang mungkin bisa berpikir netral, yang masih bisa berpikir secara rasional, yang masih mampu untuk menggunakan hati nurani, hanya kita-kita yang tidak berkepentingan, kita-kita yang rakyat jelata, kita-kita yang tidak terlibat dalam partai politik, entah itu sebagai kader partai, DPC, DPW, maupun pemangku-pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian bahwa mari kita bersama-sama merawat demokrasi ini. Mari kita bersama-sama menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah tugas kita yang harus kita pikul bersama-sama. Tidak bisa dilakukan oleh sekelompok orang, tetapi itu adalah tanggung jawab besar dari kita rakyat Indonesia, dari kita yang menghuni bumi pertiwi ini. Mari kita lanjutkan lagi. Mau dibohong-bohongi terus, mau dikasih janji terus, mau diomon terus. Sorry ya, saudara-saudara, terakhir, saya minta rakyat yang ada di Simpang 5 ini, yang dari Jawa Tengah dan Semarang dan sekitarnya, dan ada juga dari tempat jauh, saya minta ya, saudara-saudara, saya sedih sekali kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Saya sudah sekolah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss. Belum pernah ada guru sejahat itu. Edan.
Saudara-saudara, kalau di sekolah 5 udah merah, 4 apalagi. Aduh, aku hanya dikasih 1,1. Sekarang, tapi maaf ya, saya ini besar di Jakarta, lahir di Jakarta, jadi sering bahasa Jakarta, bahasa Betawi. Saya mau sebetulnya jawab di situ ya. Emangnya lo siapa? Emangnya gue pikirin. Sorry. Tapi sekarang jujur ya, aku minta dari rakyat Simpang 5 ini, aku dikasih nilai berapa hari ini? Berapa? 100. 100. Ya, 100 kebanyakan. Ya, aku terima kasih deh dengan 90. 1,1. Terima kasih. Saya pulang dari sini tambah semangat. Saya Hari ini ada satu berita yang cukup mengagetkan di mana Prabowo tiba-tiba bicara soal kecurangan, soal potensi kecurangan. Karena katanya ada informasi yang menyebutkan bahwa nanti akan ada upaya untuk merusak surat suara. Padahal sebenarnya yang bisa curang kan dia, bagian dari mereka. Lah kok malah sekarang mencurigai orang lain? Apa ini mungkin bentuk kepanikan karena kampanyenya sepi di mana-mana? Apa? Mau bohong lagi? Bantuan langsung tunai, subsidi, sekolah gratis, dan yang lainnya itu bukan presiden pribadi sama partai yang ngasih. Itu negara yang ngasih, pakai uang rakyat, pakai uang kita. Mau siapapun presidennya, semua itu masih tetap ada. Kan itu kewajiban negara, bukan janji-janji kampanye. Sodikin matanya miring banget, Ji. Sodikin, buset. Ini komedo mulu, kerok lah. Lanjutkan pembangunan. Pembangunan apaan? Alfa Midi. Partai Demokrat. Goblok nomor 1. Wah, nggak ada pantas. Mundur. Lipat apa udah pakai karungnya dah. Ngapain sih ikut-ikut partai? Menyiapkan yang terbaik untuk Depok. Bekasi. Bekasi aja, nggak usah Depok-Depok. SOS. Apaan? Seblak. MBA apaan ini? Pemain basket. Ibu Komalasari. Bar, matanya merah banget, Bar. Sendirian, bagilah. Alip, minta sama Alip, minta kertas sama Alip. Banyak. Dan intingin. Topinya snapback. Beli di Bolosok. Ngeblur banget. Foto di screenshot. Apa gimana sih ini? Coblos nomor 5. Ogah. Jenggot ngeresekin. Gigi nggak rata. Ini nih caleg-caleg gagal jadi TNI gini nih. Aan ketutupan, kesimpat ketutupan Sodikin. Aan nyalek. Gagal buka majelis. Lihat peci beli di Joglo. Arah baru Indonesia. Emang arah Indonesia kemana? Pabuaran. Apa ke Curug Cipamingkis? Lu mau diurut nomor berapa? Kayak tukang sekuteng lama lu. Mau jadi cepu aja mendingan lu. Oke guys, di season kedua ini kita sedikit terhibur ya dengan parodi di cuplikan video yang terakhir di mana sekelompok anak muda mereka merosting poster para caleg yang sudah tempel, yang sudah terpampang di jalanan. Tetapi dalam cuplikan video di season kedua yang pertama tadi, ketika saya mendengar pidato dari Bapak Prabowo Subianto ini penilaian saya secara pribadi ya. Debat Pilpres itu kalau tidak salah hanya berlangsung selama 3 jam. Tetapi rasa dendam
yang dimiliki oleh Bapak Prabowo Subianto rupa-rupanya sampai hari ini belum selesai. Sampai beliau harus curhat di depan para pendukungnya, para relawannya. Beliau tidak terima dikasih angka atau dikasih nilai 1,1 atau 11 dari 100 tadi. Tetapi apapun itu, saya berharap bahwa guyonan-guyonan yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto itu merupakan ekspresi untuk mengajak para pendukung dan para relawannya agar bisa bercanda tawaria. Tadi dalam cuplikan pidato dari Bapak Prabowo ini saya berharap bahwa ada penyampaian visi misi atau program kerja yang ingin beliau sampaikan kepada para pendukung dan para relawannya. Karena bagi saya seorang calon pemimpin ketika dia berkampanye, poin penting yang harus dia sampaikan adalah program kerja dan visi misinya, sehingga bisa mengedukasi para relawan, para pendukung, ataupun siapa saja yang hadir dalam kampanye itu. Dengan demikian, saya berharap paslon 01, paslon 03, mungkin tiap kali ketika bertemu dengan rakyat, jangan lupa untuk selalu mengedukasi rakyat tentang visi misi, tentang program kerja jika kalian terpilih sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Hal ini sangat penting untuk mengedukasi rakyat agar siapa saja yang menyimak, baik itu yang menyimak secara langsung maupun seperti kami yang hidupnya di pelosok ini, bisa melihat dari cuplikan-cuplikan video yang pada akhirnya bisa mengedukasi kami juga. Saudaraku sebangsa dan setanah air, terus terang, fenomena politik di Pilpres 2024 ini, jika kita mempelajari secara detail dengan perkembangan-perkembangan informasi tentang politik, dengan kegaduhan-kegaduhan, dengan adanya intimidasi-intimidasi, pencopotan baliho, kasus yang berseliweran sana-sini, tentu bagi kita yang rakyat jelata mungkin sedikit terganggu. Terganggu karena kita melihat bahwa sangat meresahkan. Ini adalah sebuah harapan dari saya. Semoga di Pilpres 2024 ini kita benar-benar bisa memilih mereka-mereka yang maju sebagai calon pemimpin, baik itu paslon 01, 02 maupun 03, telah mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai dalam berdemokrasi yang benar, nilai-nilai dalam berdemokrasi yang baik, agar bisa kita tiru, agar bisa kita ajarkan juga kepada generasi penerus bangsa ini. Terus terang, sebagai seorang calon pemimpin, segala sesuatu yang mereka ungkapkan, segala sesuatu yang mereka sampaikan, pastinya akan menjadi bahan diskusi, akan menjadi bahan pembicaraan di tengah rakyat Indonesia. Entah itu dalam ruang lingkup keluarga, entah itu dalam ruang lingkup tempat kerja, maupun dengan teman-teman diskusi. Sehingga calon pemimpin itu mestinya dalam menyampaikan orasi, pidato, harus benar-benar berpikir secara matang, harus benar-benar bersikap bijak dalam menyampaikan segala aspirasi, sehingga rakyat yang menilai, mereka bisa mempelajari, hingga pada akhirnya rakyat juga akan bisa memutuskan bahwa pemimpin yang pantas dan layak untuk melanjutkan legasi Bapak Presiden Joko Widodo ini siapa. Mari, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, karena yang sempurna itu cuma miliknya Tuhan semata.
Dengan demikian gunakanlah hati nurani kita agar di Pilpres 2024 ini kita bisa memilih, kita bisa mencoblos calon pemimpin yang berkualitas. Mari kita lanjutkan lagi. Calon presiden kok ngurusi rakyat? Siapa, Pak? Itu Pak Ganjar. Harusnya gimana, Pak? Calon presiden itu ngurusin keluarga, ngurusin oligarki yang katanya menguasai sepertiga ekonomi. Dong pora? Ngurusin rakyat gimana tuh, Pak? Lah itu masa akan menciptakan 17 juta lapangan kerja, menyediakan satu desa, satu vaskes, satu nakes, satu keluarga miskin, satu sarjana, kuliah gratis untuk anak-anak prajurit dan bayangkara, menyediakan 10 juta hunian semudah punya motor, sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja, buruh naik kelas, pasokan pangan melimpah dengan harga terjangkau, perempuan maju, muda berusaha termasuk UMKM dan koperasi, bansos lanjut asal tepat sasaran, tepat manfaat, internet super cepat, gratis, merata di semua sekolah, sikat KKN, masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi, guru ngaji dan guru agama digaji, petani nelayan sejahtera, disabilitas mandiri dan berprestasi, dan lain-lain. Dong pora? R1 ini maju, Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo. Selamat datang Pak Jokowi, kami tetap Ganjar Pranowo. Beredar sebuah video berdurasi 11 detik di media sosial. Perasaan gue kenal sama mobil itu. Jenisnya sama, warnanya sama, plat nomornya juga sama. Dan gue 100% yakin kalau mobil itu punya gue. Gue memang meminjamkan mobil gue itu untuk dipakai oleh Presiden Jokowi selama beliau menjabat. Tapi untuk bertugas, untuk mengurus negara ini, untuk mengurus hidup gue dan 270 juta lebih saudara sebangsa gue di seluruh Indonesia. Gue gak pernah meminjamkan, apalagi mengizinkan mobil gue itu untuk dipakai oleh Presiden Jokowi dan Ibu Iriana untuk mengkampanyekan anak mereka. Karena gue sebagai pemilik mobil sama sekali bukan pendukung Prabowo Gibran. Silahkan saja kalau Pak Jokowi dan Ibu Iriana mau mendukung anaknya jadi cawapres. Silahkan saja kalau mau mengkampanyekan anaknya. Tapi jangan pakai mobil saya dong, pakai aja mobil bapak sendiri. Enak aja, mobil orang kok dipakai urusan keluarga. Kalau begini, maka artinya Bapak Presiden Jokowi sudah melanggar perjanjian peminjaman mobil saya itu. Kalau begitu, maka saya sebagai pemilik mobil berhak meminta Bapak untuk mengembalikan mobil milik saya itu. Dan ini juga berlaku untuk pesawat milik saya dan semua fasilitas kepresidenan lainnya yang merupakan milik saya, milik rakyat, yang dibeli dari uang kami, uang rakyat. Salam semangat antitesa 24. Pak Mahfud dan Pak Ganjar, aku salut, aku sadar rakyatmu sudah pintar, mana salah, mana benar, mana modus, mana tulus, mana merakyat, mana menyayat. Gabah iku pari, panggah love you 3 jari. Komenannya receh banget, komenan receh. Matamu masih merem ya, jajal dibuka dikit, buka dikit, bonekane disi dimaksud nang kowe, buka matane, melek, ajak lalen baduk, men uteke cerdas, men waras, boneka dasmu. Iki toh sing dimaksud boneka tah. Iki tah bonekamu. Deloken. Jenjat matane, jenjat bonekamu gue arep tampil. Bonekane tampil. Utek mengsle. Bosku,
kedingkan, ya kedingkan. Masa iya kalian robas tak melia 03 sebenernya beda Pak Ganjar ben Pak Mahfud kena. Apa boleh pas Pak Mahfud ro pada ring maturen nah. Padan benteritan tibi ro mun tak milih rogi pakai banget. Salam 3 jari. Jangan lari-lari dan jangan pindah ke lain hati. Oke? Salam 3 jari. Jangan lari-lari dan jangan pindah ke lain hati. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video di sesen yang terakhir ini, pertama kita menyaksikan bersama-sama ketika Bapak Presiden Joko Widodo dalam tugas kenegaraannya disambut oleh para pendukung dari Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang berdiri di pinggir jalan tadi. Mereka berteriak sekencang mungkin tentang nama dari Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Ketika kita melihat fenomena politik ini, di mana seorang Presiden Joko Widodo yang masih aktif sebagai orang nomor 1 di bangsa ini, ketika turun untuk mengunjungi warganya, tentu rakyat Indonesia pasti akan bertanya, di mana anak dari seorang Presiden Joko Widodo ini adalah calon wakil presiden juga dari Bapak Prabowo Subianto. Sehingga pemikiran dari rakyat Indonesia bahwa kunjungan dari Bapak Presiden Joko Widodo itu tidak lagi murni sebagai kunjungan kenegaraan, sebagai seorang presiden yang mengunjungi rakyatnya, tetapi rakyat akan berpikir lain, bahwa kunjungan Presiden Joko Widodo itu masih ada kaitannya dengan kampanye terhadap putra mahkotanya. Itu adalah pemikiran yang datang dari rakyat hari ini. Sehingga beberapa waktu yang lalu, saya sempat menyajikan satu cuplikan video juga, di mana ada seorang pengamat politik yang mengatakan bahwa jikalau memang Pak Jokowi mau mengkampanyekan putra mahkotanya lalu memihak kepada paslon 02 ini, jauh lebih mulia dan jauh lebih terhormat bahwa seorang Presiden Joko Widodo harus mengundurkan diri. Itu akan jauh lebih baik, sehingga apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo itu tidak akan berimbas dengan pembicaraan mengenai fasilitas negara. Seperti dalam cuplikan video tadi, ketika kita mendengar suara dari netizen yang mengatakan bahwa rasanya saya kenal dengan mobil RI1 itu, karena itu adalah mobil saya. Rasanya saya kenal dengan pesawat itu, karena itu adalah pesawat saya dan lain sebagainya. Ya, itu adalah fakta yang sesungguhnya. Itu adalah fakta yang sebenarnya. Segala fasilitas yang dipakai oleh seorang presiden itu adalah uangnya rakyat. Itu adalah fasilitasnya rakyat. Bukan fasilitas pribadi atau fasilitas keluarga dari Bapak Presiden Joko Widodo itu sendiri. Dengan demikian, benar-benar dilema jika seorang presiden dalam tanda kutip masih aktif, lalu turun berkampanye, turun mengunjungi warga, atau turun membagikan BLT dan bansos, tentu rakyat punya pemikiran yang lain. Karena ada konflik of interest, di mana putra mahkotanya Gibran Rakabuming Raka ini juga ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi di tahun 2024 ini.
Akan berbeda ceritanya jika tidak ada Gibran Raka Buming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Itu Bapak Jokowi mau menggunakan fasilitas negara, terserah. Karena pastinya rakyat tidak akan berpikir yang aneh-aneh. Tetapi hari ini kita melihat fenomena politiknya seperti ini, fakta yang terjadi di lapangan seperti ini, bahkan ada keributan-keributan, ada kegaduhan ketika kunjungan Presiden Joko Widodo ke suatu daerah atau wilayah. Tentu ini akan memberikan dampak negatif kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarga. Semoga saja seorang Presiden Joko Widodo bisa bertindak lebih bijak, lebih arif, demi menciptakan pesta demokrasi ini menjadi yang berkualitas. Jika tidak demikian, maka saya secara pribadi menilai bahwa hancurlah demokrasi ini. Mari, sebagai rakyat, kita terus melawan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa di negara ini. Dan kita sebagai rakyat harus tetap berdiri tegak untuk menyuarakan tentang kebaikan, untuk kebenaran, demi NKRI, demi Pancasila, demi Bhinneka Tunggal Ika, dan demi Undang-Undang Dasar 1945. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.